Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 10, yaitu turunan parsial dan turunan berarah. Nah, di mana dalam modul ini yang pertama kita menentukan turunan parsial dari suatu fungsi dua variabel. Lalu yang kedua menginterpretasikan turunan parsial secara geometri. Yang ketiga menentukan turunan parsial tingkat tinggi. Yang keempat menggunakan aturan rantai pada fungsi dua variabel. Yang kelima menentukan turunan berarah. Oke, jadi yang pertama adalah tentang turunan parsial. Jadi, seperti namanya turunan parsial. Parsial berarti sebagian ya. Jadi, ide dari turunan parsial adalah untuk melihat bagaimana perubahan nilai suatu fungsi dua variabel ketika nilai x dan y berubah. Daripada mengubah kedua variabel x dan y secara simultan, diberikan ide bagaimana perubahan nilai f(x, y) terhadap masing-masing variabel, yaitu bagaimana perubahan nilai f(x, y) ketika nilai x berubah dan nilai y-nya tetap, dan bagaimana perubahan nilai f(x, y) ketika nilai y berubah dan nilai x tetap. Dengan definisi yaitu misal f fungsi dua variabel dengan variabel bebas x dan y. Turunan parsial f terhadap variabel x didefinisikan sebagai df x, y per dx sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h, y min f x y per h. Dan turunan parsial f terhadap variabel y didefinisikan df x, y per dy sama dengan limit h mendekati 0 f untuk yang y berarti y-nya yang ditambah h min f x y per h. Lalu untuk menotasikan turunan parsial digunakan D, yaitu turunan parsial untuk membedakan dengan D. Selain itu, turunan parsial dapat juga dituliskan sebagai berikut. Jadi, selain df x y terhadap x, yaitu bisa kita notasikan fx x, y. Untuk yang terhadap y, kita notasikan fy x, y, yaitu dibaca turunan parsial f terhadap x, dan yang ini turunan parsial f terhadap y. Jadi pada definisi turunan parsial di atas, tadi kan kita lihat nih kalau turunan diturunkan parsial terhadap dx, maka limitnya ini ya. Nah, analoginya adalah kita lihat selisih fx plus h dan fx ini. Berarti x plus h min x nanti jadinya, yaitu h. Dan variabel lainnya yaitu y. Y-nya kan di sini tetap ya. Berarti kalau dia diturunkan terhadap x, maka kita hanya menurunkan terhadap x dengan y-nya tetap. Begitu juga untuk kalau diturunkan terhadap y, kita hanya turunkan terhadap y dan x-nya tetap. Jadi maksudnya dari y tetap dan x tetap ini adalah kita mempertimbangkan bahwa y ini adalah sebuah konstanta. Kalau dia diturunkan parsial terhadap x, kalau dia diturunkan parsial terhadap y, maka kita anggap x tetap, di mana x-nya ini adalah suatu konstanta. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan parsial terhadap x dan
turunan parsial terhadap Y jika fx y-nya adalah y e pangkat x y. Jadi yang pertama kita turunkan parsial terhadap x, dimana berarti yang kita turunkan hanya x dan kita anggap y adalah suatu nilai yang konstan. Jadi misalkan kita y-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan x-nya yang kita turunkan. Berarti terhadap x, y, e pangkat x, y. Berarti y-nya tetap y karena dia konstan. Berarti turunan exy. Turunan e pangkat x yaitu e pangkat x itu sendiri. Namun karena dia tidak berdiri sendiri, ada xy, maka kita misalkan u, maka hasilnya adalah y dikali e pangkat x y. Jadi dapat kita peroleh hasilnya yaitu y kuadrat e xy. Lalu yang kedua kita turunkan terhadap y. Yaitu y e xy. Berarti sekarang yang kita anggap konstan yaitu x-nya. Dan turunannya adalah, kita lihat kan yang kita turunin y. Terus di sini juga ada exy-nya, berarti kita menerapkan perkalian turunan. Yaitu u kali v aksen plus u aksen v. Berarti ini kita anggap u-nya, yang ini kita anggap v-nya. Jadi kita dapatkan u di sini yaitu y. Sekarang turunan exy yaitu x, karena x adalah konstan, exy ditambah turunan u, turunan y terhadap y berarti 1. V-nya adalah exy. Maka hasilnya adalah y x e pangkat xy ditambah e pangkat xy, atau e pangkat xy dalam kurung y dikali x plus 1. Ini untuk mencari turunan parsial f terhadap x dan f terhadap y. Sekarang di soalnya yaitu terhadap x-nya sama dengan 0, y sama dengan 2 untuk yang parsial terhadap x. Lalu untuk parsial terhadap y yaitu x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Berarti tinggal kita masukkan di sini. Ini adalah untuk yang terhadap x yaitu 0,2 sama dengan, kita masukkan y-nya 2 kuadrat e pangkat x-nya 0, y-nya 2. Jadi kita lihat hasilnya 4 dikali e pangkat 0 yaitu 1 sama dengan 4. Lalu yang ini kita turunkan terhadap y, xy-nya adalah 1,0. Berarti tinggal kita masukkan x-nya adalah 1, y-nya adalah 0, y dikali x 0 dikali 1 ditambah 1. Yang ini adalah 1, e pangkat 0 itu 1, 0 kali 1 0 tambah 1 1. Berarti ini hasilnya adalah 1. Lalu yang contoh kedua, tentukanlah turunan parsial terhadap x jika fxy-nya adalah sin xy per x kuadrat plus cos y.
Jadi kan kalau kita turunkan terhadap X, turunan parsial terhadap X, maka nilai Y-nya tetap atau kita anggap sebagai konstanta atau konstan. Jadi untuk menyelesaikan turunan parsial ini dengan persamaan sin XY per X kuadrat plus cos Y. Yang pertama, karena ini turunan pembagian, maka harus kita lihat yaitu menjadi U aksen V min V aksen U per V kuadrat, ya. Dimana di sini U-nya adalah sin XY dan V-nya adalah X kuadrat plus cos Y. Sekarang kita turunkan U aksen. Kalau kita turunkan sin XY yaitu menjadi Y cos XY. Kalau V aksen yang ini kita turunkan menjadi 2X. Karena yang kita turunkan hanya yang ada X-nya. Y-nya kita anggap tetap. Jadi yang ini menjadi 0. Oke, yang sin XY juga kita turunkan hanya yang Y-nya, X-nya kita anggap konstanta. Jadi Y cos XY. Yang V-nya V aksen sama dengan 2X. Lalu kita tinggal masukin sini U aksen Y cos XY dikali V-nya X kuadrat plus cos Y min V aksen yaitu 2X dikali U sin XY per V kuadrat X kuadrat plus cos Y kuadrat. Jadi ini hasilnya untuk. Lalu materi selanjutnya yaitu interpretasi turunan parsial. Jadi tadi turunan parsial itu dapat diinterpretasikan ke dalam suatu geometri. Dari turunan parsial. Jadi yang pertama kita bahas yaitu turunan parsial terhadap X. Dalam hal ini berarti Y-nya adalah konstan. Atau bisa kita anggap Y itu sama dengan Y0. Nah, kurva hasil perpotongan dari grafik Z, maka grafik Z-nya menjadi F X, Y0 karena Y-nya konstan dan X yang kita turunkan. Dapat dilihat nanti interpretasi geometrinya adalah pada kurva X dan Z. Hasil perpotongan antara surface Z dengan suatu bidang Y, di mana Y sama dengan Y0, nanti akan ketemu antara bidang Z dengan bidang Y sama dengan Y0. Maka ini adalah kurva yang bersinggungannya. Maka kemudian jika diproyeksikan pada bidang XZ, itu merupakan interpretasi geometri dari turunan fungsi F terhadap X, yaitu terhadap satu variabel X saja. Lalu dari kurva singgung tadi dapat kita dapatkan yaitu kemiringan garis singgung, yaitu turunan F pada arah X.
yaitu fx x, y, atau notasinya yaitu df per dx. Itu adalah kemiringan garis singgungnya nanti, dimana kalau kita gambarkan interpretasi geometrinya sesuai yang di modul, yaitu untuk turunan parsial terhadap x, interpretasi geometrinya adalah pada bidang xz. Misalnya tadi kurva yang menyinggung antara surface z sama bidang y sama dengan y0. Terus misalnya kita dapatkan titik singgungnya adalah di sini, yaitu misalnya di sini x0, z0, maka nanti kita dapatkan garis singgung. Kita dapatkan garis singgungnya adalah yaitu turunan fungsi turunan parsial terhadap x. Sekarang kalau turunan fungsi terhadap y, maka x-nya yang tetap atau konstan. Jadi nanti interpretasi geometrinya adalah bidang y, z. Karena tadi surface-nya z ya tetap, lalu bidangnya adalah x sama dengan x0 yang tetap, maka nanti akan didapatkan kurva yang bersinggungan antara surface z sama bidang x sama dengan x0, yaitu didapatkan kurva z sama dengan f x0, y. Dimana kalau kita gambarkan di sini berarti kurva yang bersinggungan antara surface z dan bidang x sama dengan x0 adalah seperti ini ya. Nanti misalkan didapatkan titik singgungnya ada di sini, yaitu y0, z0. Lalu kemiringan garis singgungnya adalah turunan parsial terhadap y. Nanti kita akan dapat garis singgungnya adalah di sini. Garis singgungnya yaitu turunan parsial terhadap y atau fy. Yang ini turunan parsial terhadap x, fx. Yang ini juga lalu kita masuk contoh soal, yaitu diberikan fxy nya sama dengan 3 min x pangkat 3 min y kuadrat, berarti ini adalah surface nya. Tentukan fx 1,1 dan fy 1,1 dan interpretasikan hasilnya secara geometri. Jadi yang pertama adalah kita tulis dulu persamaannya. Yang ditanya adalah turunan parsial terhadap x untuk nilai x dan y nya adalah 1,1. Berarti yang pertama harus kita turunkan parsial terhadap x dengan y nya konstan. Berarti kalau kita turunkan terhadap x, 3 kita turunkan terhadap x0, min x pangkat 3 kita turunkan terhadap x adalah 3x kuadrat. Y adalah konstan, kita turunkan terhadap
X yaitu 0. Maka min 3x kuadrat, dimana di sini x nya adalah 1, berarti min 3 dikali 1 kuadrat sama dengan min 3. Lalu untuk yang turunan terhadap y, turunan parsial terhadap y, kita lihat 3 kita turunkan terhadap y 0, x pangkat 3 kita turunkan terhadap y 0, dan min y kuadrat kita turunkan terhadap y yaitu min 2y, sama dengan hasilnya yaitu min 2y, dimana di sini y nya adalah 1. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Lalu selanjutnya yaitu kita harus menginterpretasikan secara geometri. Yang pertama stepnya adalah kita harus lihat fungsi hasil irisan atau perpotongan antara permukaan Z atau surface Z tadi dengan bidang. Kalau kita mau cari turunan parsial terhadap X, maka bidang Y sama dengan Y0 tadi, yaitu di sini Y sama dengan 1. Karena tadi kan soalnya adalah Fx 1,1, maka di bidang Y sama dengan 1. Untuk itu fungsi hasil irisan atau perpotongannya kita dapatkan Fx, 1. Tadi kan persamaan surface atau persamaan permukaan Z nya adalah 3 min x pangkat 3 min y kuadrat. Maka kita masukkan y nya 1 yaitu 3 min x pangkat 3 min 1 kuadrat menjadi 3 min x pangkat 3 min 1, yaitu 2 min x pangkat 3. Lalu step yang selanjutnya adalah kita turunkan terhadap x, yaitu didapatkan min 3 x kuadrat ya. Ini kita turunkan terhadap x. Lalu step selanjutnya yaitu kita mendapatkan kemiringan garis singgung, yaitu turunan parsialnya. Dengan memasukkan Fx 1,1 dengan kita masukkan x nya min 3, jadi kemiringan garis singgungnya yaitu min 3. Lalu yang terakhir, titik singgungnya ada di mana? Di x, y, z, yaitu di 1,1, itu z nya di 1,1. Kita lihat z nya itu di mana? Kita masukin ke persamaan paling awal tadi, 3 min x pangkat 3 min y kuadrat. Kita masukkan x nya 1, y nya 1. 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1. Berarti titik singgungnya yaitu ada di 1,1,1. Sekarang gimana interpretasi geometrinya?
Karena ini turunan parsial terhadap X, berarti yang kita gambarkan adalah di bidang X dan Z, yaitu persamaannya menjadi fx, 1 2 min x pangkat 3. Ini adalah kurva yang berpotongan antara permukaan Z dan bidang Y sama dengan 1. Berapa? Kita tinggal masukkan. Kalau misalnya X nya 0, maka Z nya adalah 2. Terus kita misalin X nya 1, Z nya adalah 1. Kita misalin X nya adalah min 1, Z nya adalah 3. Maka bisa kita gambarkan, misalnya di sini 1 2 3, ini min 1, di sini titiknya, terus di 0,2, terus di 1,1. Karena ini adalah kurva X pangkat 3, maka bisa kita gambarkan kurvanya adalah sebagai berikut. Lalu nilai kemiringan garis singgungnya adalah min 3, berarti dia miring sejauh min 3, di titik singgungnya adalah 1,1. Jadi kita lihat kemiringan garis singgungnya adalah nilainya min 3, jadi miringnya adalah sejauh min 3, lalu titik singgungnya yaitu kan di 1,1,1. Ini X, Y, Z, berarti di X, Z 1,1. Dan kemiringan garis singgungnya adalah di sini. Dengan ini kemiringan garis singgung di titik 1,1. Lalu bagaimana untuk yang turunan parsial terhadap Y? Jadi untuk menginterpretasikan Fy 1,1, sama step-stepnya kita tentukan fungsi irisan atau perpotongan antara permukaan Z dengan bidang, karena ini turunan parsial terhadap Y, berarti bidang X sama dengan 1, ya, yaitu didapatkan, berarti jadi F1, Y yang sebelumnya adalah Fx, 1, yang ini F1, Y. Kita kembali ke persamaan permukaan Z nya, kita masukkan X nya yaitu 1 min Y kuadrat, yaitu menjadi 3 kurang 1 2 min Y kuadrat. Lalu step yang ke selanjutnya yaitu turunkan terhadap Y. Kalau di modul sepertinya ada kesalahan ya. Jadi turunkan terhadap Y, didapatkan Fy 1,1, yaitu ini, kita turunkan terhadap Y menjadi
2 nya 0, min y kuadrat kita turunin jadi 2y, sama dengan min 2y. Lalu kita dapatkan kemiringan garis singgung dengan memasukkan nilai y-nya, berarti kemiringan garis singgungnya adalah min 2, dimana titik singgungnya yaitu berada di 1,1, F 1,1, sama seperti yang sebelumnya yaitu di 1,1,1. Ini adalah X, Y, Z. Berarti sekarang kita tinggal gambarkan interpretasi secara geometrinya, yaitu tadi F 1,Y sama dengan 2 min y kuadrat, berarti ini adalah kurvanya. Sekarang kita gambar, karena ini turunan terhadap y, maka bidangnya adalah bidang y dan z untuk interpretasi geometrinya. Berarti kita misalkan y-nya 0, z-nya adalah 2. Terus kita misalkan y-nya adalah 1, z-nya adalah 1. Kalau kita misalkan y-nya adalah min 1, z-nya adalah 1. Berarti bisa kita gambarkan interpretasi geometrinya adalah 0,2, misalnya ini 2 ya. Terus y1 z1, berarti di sini, yang satunya di sini. Karena ini adalah fungsi kuadrat, maka kurvanya adalah seperti ini. Sekarang titik singgungnya tadi ada di 1,1,1. Berarti titik singgungnya ada di sini, yaitu di y, z, karena ini x, y, z, y-nya 1, z-nya 1. Lalu kita gambarkan kemiringan garis singgungnya tadi senilai min 2. Berarti di sini adalah kemiringan garis singgungnya. Garis singgung di titik y, z 1,1. Nah, untuk interpretasi geometri di bidang x, z, dan y, z tadi dapat kita gambarkan atau kita imajinasikan, interpretasikan melalui GeoGebra.org 3 dimensi ya di sini. Sekarang kita menuju websitenya. Tadi kita gambarkan persamaannya adalah fx, y sama dengan 3 min x pangkat 3 dikurang y kuadrat. Nah, kita akan dapatkan bahwa permukaan Z adalah gambarnya seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat
untuk yang permukaan X dan permukaan Z, yaitu berarti turunan parsial terhadap X, dimana tadi persamaannya adalah persamaan kurva yang menyinggung, yaitu 2 min X pangkat 3. Nah, ini adalah kurva yang menyinggung dari antara permukaan Z, surface Z, dan bidang Y sama dengan Y0. Kita bisa lihat ya, sama seperti yang di modul. Jadi dia menyinggungnya di sini, di mana titik temunya yaitu yang di sini, atau titik singgungnya yaitu di titik 1,1. Oke, sekarang kita lihat yang permukaan Z beririsan dengan bidang X sama dengan 1, yaitu persamaannya menjadi Z sama dengan 2 min Y kuadrat. Kita lihat yang beririsan adalah yang di sini ya, sama seperti yang di modul. Di sini adalah titik puncaknya 2. Terus titik singgungnya adalah di 1,1, berarti di sini. Kita lihat ya. Di sini 1,1. Hanya untuk membantu visualisasi antara permukaan Z, dan kita nggak tahu ya permukaan Z itu seperti apa. Dengan persamaan seperti ini kita sulit untuk menggambarkannya, maka GeoGebra 3D ini sangat membantu kita untuk menginterpretasikan atau memperlihatkan bagaimana geometri yang terbentuk dari turunan parsial ini. Nah, untuk turunan parsial tingkat tinggi ini, jika kita tulis D kuadrat F per dx kuadrat sama dengan, kita jabarkan adalah turunan parsial terhadap X, turunan F terhadap X. Jadi yang kita kerjakan pertama adalah ini. Setelah turunan yang pertama ini selesai, nanti diturunkan lagi dengan X yang di sini. Bagaimana kalau D kuadrat F per dx dy? Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah turunan F terhadap turunan Y. Jadi ini yang kita turunkan pertama. Kita turunkan pertama terhadap Y, lalu setelah yang ini dihasilkan, maka hasil ini adalah diturunkan terhadap X. Atau ada notasi lain, yang ini notasinya adalah F Y X, turunan Y dulu yang pertama, lalu X yang kedua. Atau kita tulis misalnya sekarang seperti ini, maka notasinya F X Y. Jadi X dulu yang pertama, baru Y yang kedua. Atau kita jabarkan turunan terhadap Y, turunan F terhadap X. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama yaitu diberikan fxy sama dengan sin x plus x pangkat
Y. Yang pertama adalah turunan terhadap X dan X. Berarti ini adalah kita turunkan terhadap X yang pertama ya. Berarti turunan terhadap X untuk sin X plus X Y. Yang di dalam kita turunin hanya terhadap X. Berarti sin X, karena ada X-nya, kita turunin. Turunan sin adalah cos. Cos X kan kita turunin, yaitu menjadi 1 ya. Lalu E pangkat Y, karena E pangkat Y ini adalah kita anggap sebagai konstanta. Lalu setelah itu ini diturunin lagi terhadap X. Turunan cos adalah min sin X. Yang E pangkat Y-nya adalah konstanta, dimana kalau kita turunkan terhadap X, misalnya 1, 2, 3, kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. Maka hasil akhir adalah min sin X. Lalu yang kedua, turunan terhadap Y dan X. Berarti kita tulis XY. Kita turunkan dulu terhadap Y. Yaitu sin X plus X E pangkat Y. Sekarang sin X kita turunkan terhadap Y, kan dia berarti nanti jadi konstanta nih, sebuah konstanta. Kita turunkan terhadap Y, misalnya nanti jadi 1, 2, 3, 4 kan 0. Ditambah X kan suatu konstanta, turunan E pangkat Y, yaitu E pangkat Y itu sendiri. Sekarang ini yang kita turunkan terhadap X E pangkat Y. Yang kita turunkan adalah X-nya. X kita turunkan yaitu menjadi 1, sedangkan E pangkat Y-nya adalah sebuah konstanta. Berarti E pangkat Y. Contoh yang ketiga adalah kita turunkan terhadap X terlebih dahulu. Ya, kita turunkan terhadap X terlebih dahulu. Sin X plus X E pangkat Y. Berarti sekarang kita turunkan terhadap X, yaitu cos X. Yang ini kita turunkan terhadap X Y, yaitu menjadi E pangkat Y. Sekarang kita turunkan terhadap Y. Cos X kita turunkan terhadap Y adalah 0. Dan 0 ditambah turunan E pangkat Y, yaitu E pangkat Y itu sendiri. Jadi sama dengan E pangkat Y. Yang nomor 4 yaitu kita turunkan terhadap Y dan Y. Berarti sin X plus X E pangkat Y sama dengan sin X kita turunkan terhadap Y, yaitu 0, ditambah
X E pangkat Y diturunkan terhadap Y, X-nya tetap karena dia suatu konstanta. E pangkat Y diturunkan terhadap E pangkat Y, diturunkan terhadap Y, yaitu E pangkat Y juga. Maka hasilnya adalah X E pangkat Y. Oke, jadi untuk turunan parsial tingkat tinggi ini, jika dia diturunkan terhadap X, berarti yang dimana ada variabel X itu harus diturunkan, sedangkan Y-nya kita anggap konstan. Untuk yang diturunkan terhadap Y, jika ada variabel Y-nya maka harus kita turunkan, X-nya kita anggap konstan, yaitu tidak diturunkan. Lalu yang selanjutnya itu mengenai aturan rantai fungsi dua variabel. Untuk menurunkan suatu fungsi komposisi pada fungsi satu variabel dapat dilakukan menggunakan aturan rantai. Misal, W adalah fx. Jadi W adalah fungsi satu variabel X dan X adalah fungsi dari T atau X sama dengan GT. Maka kalau kita mau menurunkan W terhadap T, harus kita gunakan aturan rantai turunan W terhadap T, yaitu kita turunkan dulu dW per dx lalu dx per dt, maka dihasilkan adalah turunan W terhadap T. Nah, konsep aturan rantai ini dapat diperluas ke fungsi dua variabel, yaitu sebagai berikut. Jika W adalah fxy, berarti dia ada dua variabel X dan Y. Lalu X dan Y juga diferensiabel di T. Berarti X ada variabel T-nya, Y juga ada variabel T-nya. Maka bagaimana cara menurunkan W terhadap T? Yaitu dW per dt sama dengan turunan terhadap X dx per dt ditambah turunan parsial terhadap Y dy per dt. Sekarang kita lihat contoh soalnya, yaitu misal W sama dengan fxy sama dengan x kuadrat y pangkat 3, di mana x-nya yaitu sin t, y-nya adalah e pangkat min t. Tentukan turunan W terhadap T ketika T sama dengan pi per 2. Jadi yang pertama tadi sesuai rumusnya, kita turunkan W terhadap T, maka turunan parsial terhadap X dikali dx per dt ditambah turunan parsial terhadap Y dikali dy per dt atau turunan Y terhadap T. Jadi kita lihat turunan parsial F terhadap X, ya, turunan parsial F terhadap X berarti yang hanya kita turunkan adalah yang ada variabel X-nya, dimana dari X kuadrat Y pangkat 3 ini kita turunkan yang hanya X-nya yang diturunkan menjadi 2X Y pangkat 3, karena Y pangkat 3 ini kita anggap konstanta. Lalu dx dt kita turunkan terhadap T, ditambah sekarang yang ini berarti kita hanya menurunkan yang ada variabel Y-nya, X kuadrat Y pangkat 3 kita turunkan menjadi 3Y kuadrat.
yaitu dy dt sama dengan 2x y pangkat 3. Dx dt nya adalah kita turunkan x nya yaitu sin t per dt sama dengan x kuadrat 3y kuadrat d per dt, dimana y nya adalah e pangkat min t sama dengan 2xy pangkat 3 turunan sin adalah cos ditambah x kuadrat 3y kuadrat, turunan e pangkat min t adalah min e pangkat min t. Maka dihasilkan 2x y pangkat 3 cos t min x kuadrat 3y kuadrat e pangkat min t. Kita lihat ya, di sini kita masukkan sekarang, karena cos t yaitu sama dengan cos pi per 2 yaitu sama dengan 0. Cos 90 sama dengan 0. Lalu xt sama dengan x pi per 2, di mana dia adalah sin pi per 2 yaitu sin 91. Lalu yt sama dengan y pi per 2, di mana y nya adalah e pangkat min pi per 2. Maka kita dapatkan dw per dt yaitu sama dengan 2x y pangkat 3 cos t dikurang x kuadrat 3y kuadrat e pangkat min t. Tinggal kita masukkan x nya ini, y nya ini, cos t nya ini, yaitu sama dengan kita tinggal masukkan x nya yaitu x1, y nya adalah e pangkat min pi per 2 pangkat 3, cos t nya adalah 0 dikurang x kuadrat 1 kuadrat dikali 3, y kuadrat adalah e pangkat min pi per 2 kuadrat lalu dikali e pangkat min pi per 2. Yang ini itu 0, yang itu adalah min 3 dikali e pangkat min pi, karena ini dicoret ya, dikali e pangkat min pi per 2. Berarti min pi per 2 adalah min 3 pi per 2. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang turunan berarah. Jadi kalau di modul kita analogikan, misalkan ada seseorang berada di permukaan yang miring seperti lereng bukit. Tergantung ke arah mana orang tersebut berjalan, maka bisa saja orang tersebut berjalan menanjak, tetap di ketinggian yang sama, atau berjalan menurun. Artinya dengan memilih arah tertentu dapat dipilih kecuraman jalan yang akan dilewati, dan seberapa curam jalan yang akan dilewati dapat digambarkan sebagai kemiringan garis singgung dari suatu titik awal ke arah tertentu. Jadi dari titik awal kita mau milih jalan, nanti akan ditemukan seberapa kemiringan yang kita lewati. Nah, kemiringan garis singgung ini yang disebut adalah turunan berarah. Kita misalkan ada suatu fungsi z yaitu terdiri dari
fxy. Nah, ini adalah fungsi terdiferensialkan di dua variabel bebas x dan y. Dan kita pilih suatu titik, yaitu di x0, y0, dan z0, di mana z0-nya adalah f x0 y0 pada permukaan yang dihasilkan oleh z sama dengan fxy. Lalu untuk menentukan kemiringan permukaan yang dihasilkan oleh z fxy, kita harus menentukan suatu arah terlebih dahulu. Ketahui bahwa untuk arah sejajar sumbu x dan sejajar sumbu y berturut-turut merupakan turunan parsial x dan turunan parsial y. Berarti kalau dia arah sejajar sumbu x, maka untuk mencari kemiringan garis singgungnya yaitu turunan parsial terhadap x. Kalau untuk arah sejajar sumbu y, maka dia turunan parsial terhadap y. Nah, sekarang akan dijelaskan bagaimana mengekspresikan kemiringan suatu garis singgung jika dipilih arah sembarang. Jadi langkah pertama adalah menemukan cara untuk mengekspresikan apa yang dimaksud dengan sembarang arah tertentu. Dalam hal ini suatu vektor yang dimulai dari suatu titik, jadi kita mulainya dari titik x0, y0 dengan arah sejajar vektor satuan. Jadi vektor dengan arah u, atau dapat dituliskan sebagai r sama dengan r0 ditambah tu, di mana r0 adalah di sini ya x0, y0. Awalnya adalah di situ. Lalu kita arahkan ke arah u, yaitu arah sembarang tertentu, menghasilkan r, yaitu di titik x, y. Nah, dari situ kita mendapatkan rumus R sama dengan R0 ditambah TU. Jadi R didapatkan dari R0 ditambah kemana arahnya U, yaitu XY sama dengan X0 Y0 ditambah suatu variabel T dengan arah U, dengan T merupakan parameter dan T harus bilangan real. Jadi kita dapatkan X sama dengan X0 plus TU1, Y sama dengan Y0 plus TU2. Kalau kita turunkan terhadap T, maka kita akan mendapatkan U1, yang ini kalau kita turunkan terhadap T, maka kita akan mendapatkan U2. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan fxy ketika x dan y-nya berubah dari titik x0 ke arah vektor satuan U dengan kita misalkan panjang vektornya yaitu 1. Nah, sebagai ilustrasi kita dapat lihat di gambar 10.8. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat digunakan persamaan parameter dari suatu garis yang melalui x0, y0 dan sejajar
dengan arah U, yaitu X sama dengan X0 plus TU1 dan Y sama dengan Y0 plus TU2. Karena ZT sama dengan F, X ada T-nya, Y juga ada T-nya, lalu dapat kita gunakan aturan rantai untuk mengetahui bagaimana F berubah ketika T berubah. Jadi kita tulis dz per dt sama dengan turunan parsial terhadap X dx per dt ditambah turunan parsial terhadap Y dy per dt sama dengan turunan parsial terhadap X, tadi dx per dt adalah U1 ditambah turunan parsial terhadap Y, turunan Y terhadap T yaitu U2. Lalu persamaan tersebut dapat ditulis ulang sebagai perkalian titik dari dua vektor, yaitu dz per dt sama dengan turunan parsial terhadap X turunan parsial terhadap Y. Ini Y ya. Lalu dikali U1 U2. Nah, vektor ini disebut gradien dari F. Jadi definisi formal dari vektor gradien dan turunan berarah yaitu misal Z sama dengan fxy adalah fungsi dua variabel dan turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y ada, maka vektor gradien fxy yaitu turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y disebut gradien F di titik X, Y. Lalu definisi turunan berarahnya yaitu turunan berarah dari fxy di titik x0, y0. Kan tadi turunan berarah awalnya dari x0, y0 lalu ke arah u menjadi X, Y dengan arah vektor satuan U adalah DU Fx0 Y0 yaitu sama dengan gradien F dikali U. Jadi turunan berarah dari Fx0 Y0 yaitu gradien F di titik X0 Y0 dikali U atau vektor satuan U. Perhatikan bahwa jika U adalah 1, 0 maka didapatkan bahwa DUF X0 Y0 sama dengan gradien F dikali U-nya adalah 1, 0. Berarti menghasilkan turunan parsial X0 Y0 terhadap X dan yang ininya dikali 0 jadi hilang. Sedangkan jika U sama dengan 0, 1 maka didapatkan bahwa DUF X0 Y0 nya yaitu turunan parsial terhadap Y X0 Y0 karena yang ini dikalikan dengan 0 yang ini dikalikan dengan 1. Dengan kata lain, turunan parsial merupakan kasus khusus dari turunan berarah yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y. Sekarang kita lihat contoh soal
adalah turunan berarah dari f(x(y) x kuadrat y min 2y kuadrat di titik min 3,2 dan mengarah ke titik min 1,1. Jadi f(x(y) nya adalah x kuadrat y min 2y kuadrat. Awalnya di titik min 3,2 mengarah ke titik min 1,1. Yang pertama kita cari adalah gradien vektor dari f, yaitu sama dengan 2xy, atau kita jabarin dulu, terhadap x, yang ini turunan parsial terhadap y. Sekarang kita lihat turunan x kuadrat y min 2y kuadrat, kita turunkan terhadap x. Yang di sini x kuadrat y min 2y kuadrat kita turunkan terhadap y. Menghasilkan yang ini hanya kita turunkan yang ada variabel x-nya saja, yaitu 2xy. Yang ini kan nggak ada, jadi 0. Yang bawah kita turunkan hanya ada variabel y, berarti x kuadrat y kita turunkan terhadap y, yaitu x kuadrat. Y kita turunkan terhadap y, kan hasilnya adalah 1. Jadi x kuadrat dikali 1 dikurang y kuadrat kita turunkan terhadap y, yaitu 2 dikali 2y. Jadi gradien vektor dari f-nya adalah 2xy x kuadrat min 4y. Sehingga kita dapatkan gradien f pada titik min 3,2, yaitu tinggal kita masukkan 2 dikali x-nya min 3, y-nya 2, x kuadrat min 3 kuadrat min 4 dikali 2, yaitu sama dengan 4 kali min 3, yaitu min 12. Yang bawahnya 9 dikurang 8, yaitu 1. Lalu kita lihat vektor arah dari titik min 3,2 ke min 1,1, yaitu min 1 dikurang min 3, 1 dikurang 2, sama dengan min 1 plus 4, sama dengan min 1 plus 3, yaitu 2, 1 kurang 2, min 1. Kita dapatkan vektor arah. Sekarang panjang vektornya, yaitu akar dari ini ya, x kuadrat plus y kuadrat, yaitu 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Ini adalah panjang vektor U. Jadi kita dapat vektor satuan U, yaitu vektor perpindahan dibagi panjang vektor.
min 1 dibagi panjang vektor atau kali 1 per akar 5. Jadi kita dapatkan vektor satuannya adalah 1 per akar 5 2 min 1. Setelah kita dapatkan vektor satuannya adalah 1 per akar 5 2 min 1, maka selanjutnya yang kita cari adalah DUF pada min 3,2, yaitu gradien F pada min 3,2 dikali U, yaitu sama dengan tadi gradien F min 3,2 yaitu min 12 1. U-nya adalah 1 akar 5 dikali 2 min 1. Sekarang kita pakai perkalian matriks menjadi min 24 ditambah 1 kali min 1 min 1 sama dengan 1 per akar 5 min 24 min 1 yaitu min 25 atau sama dengan min 25 per akar 5, atau kalau kita jabarkan menjadi min 5 akar 5. Untuk memudahkan bagaimana visualisasi turunan berarah dari contoh soal yang ada di modul ini, kita bisa masuk ke link ini atau sudah saya pendekkan linknya menjadi bit.ly turunan berarah. Kita masuk ke link tersebut, maka di sini adalah cara memudahkan bagaimana visualisasi dari turunan berarah tersebut, yaitu menggunakan GeoGebra juga. Jadi dari contoh soal kita tulis persamaannya, yaitu x kuadrat y min 2y kuadrat. Nah, bisa kita lihat ya bahwa permukaannya adalah yang warna biru ini untuk fx-y. Kalau misalnya kita gambarkan secara manual kan sangat sulit, maka ini memudahkan kita memvisualisasikan bagaimana turunan berarah tersebut. Lalu awalnya yaitu dari titik min 3,2, berarti di sini x-nya kita ubah jadi min 3, y-nya kita ubah jadi 2, di mana U-nya yaitu menjadi 2 per akar 5 dan min 1 per akar 5. Kita lihat ya, U-nya adalah yang ini 2 per akar 5, yang ini min 1 per akar 5. Kalau kita hitung 2 dibagi akar 5 yaitu di 0,89, sedangkan min 1 per akar 5 yaitu di min 0,45. Sekarang kita ubah U-nya yaitu menjadi 0,89 dan koma min 0,45. Ini ya, U-nya, vektor U-nya yaitu 0,89, koma min 0,45.
ini adalah vektor U-nya. Ini gambarnya kita bisa perbesar dan perkecil, yaitu dengan menggunakan mouse. Ini adalah U-nya, dan ini adalah P, yaitu titik awalnya mengarah ke U, di mana menghasilkan turunan berarahnya yaitu min 11,15. Kita bisa pakai full screen juga. Jadi tadi ini adalah fungsinya x kuadrat y min 2y kuadrat, di mana titik awalnya yaitu di min 3,2 di sini. Lalu berpindah sejauh U, sejauh vektor U, di mana di sini adalah x, y-nya nanti dengan turunan berarahnya yaitu menghasilkan min 11,15. Dimana kalau kita hitung tadi kan kita mendapatkan turunan berarahnya yaitu min 5 akar 5. Min 5 akar 5 yaitu min 11,15. Jadi ini untuk memastikan bahwa perhitungan kita benar untuk turunan berarah, dan juga memvisualisasikan bagaimana turunan berarah tersebut. Oke, berarti sekarang kita materinya sudah selesai. Sekarang kita bahas soal latihan, yaitu untuk menjadi tugas modul 10. Aturannya sama seperti tugas pada modul 9. Kumpulkan di kuliah.utara.ac.id, nanti akan saya siapkan tempat untuk pengumpulannya. Ingat ya, kumpulnya di e-learning. Nah, kita bahas sedikit mengenai bagaimana cara penyelesaian soal latihan. Yang pertama, tentukan turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y untuk masing-masing fungsi yang diberikan berikut. Jadi udah tinggal kita turunkan terhadap X, lalu kita turunkan parsial terhadap Y, dimana kalau kita turunkan terhadap X, maka kita anggap Y-nya konstan. Kalau kita turunkan terhadap Y, maka kita anggap X-nya konstan. Lalu yang nomor 2, hitunglah turunan parsial dari fungsi dan titik yang diberikan berikut. Jadi, kita misalnya yang A, yang pertama kita hitung turunan parsial terhadap X. Nanti ketemu hasilnya, lalu tinggal dimasukkan X-nya 1, Y-nya 0. Nanti ketemu fx 1,0-nya berapa. Begitu juga dengan B dan C. Kalau B yaitu hanya turunan parsial terhadap Y, yang C turunan parsial terhadap Z. Lalu yang nomor 3, diberikan fxy sama dengan 2x pangkat 3 min 3xy. Hitunglah, yang pertama kita hitung fx-nya berapa, yaitu turunan parsial terhadap x-nya berapa, lalu turunan parsial terhadap y-nya berapa, di x sama dengan 1, y sama dengan 2. Lalu kita interpretasikan secara geometri. Untuk masing-masing X dan Y. Jadi kalau X, kita nanti mendapatkan di bidang X dan Z, interpretasi geometrinya. Yang FY-nya kita dapatkan di bidang Y dan Z. Nanti ada kurvanya, ada kemiringan garis lingkungnya.
Lalu yang nomor 4, tentukan turunan parsial berikut dari fungsi yang diberikan. Kita lihat yang misalnya 4A, berarti kita harus menurunkan terhadap X dan X. Berarti kita turunkan dulu terhadap X, lalu nanti kita turunkan lagi terhadap X. Yang B yaitu X, Y. Berarti kita turunkan dulu terhadap Y, baru kita turunkan terhadap X. Dan seterusnya ya. Untuk nomor 5, diberikan fxy, x kuadrat plus y kuadrat dengan xt, yt, turunan dari w terhadap t. Berarti yang tadi ya, turunan w terhadap t, yaitu untuk dx dt ditambah turunan f terhadap y dy dt. Nanti tinggal dimasukkan x nya berapa, y nya berapa yang ditemukan. Lalu yang nomor 6 sama seperti nomor 5 cara pengerjaannya. Lalu yang nomor 7, hitunglah turunan berarah, berarti DU F pada titik P dengan arah ke titik Q yang diberikan berikut. Berarti ini misalnya ini adalah fungsinya, titik awalnya yaitu di 2,1 mengarah ke 3,2. Berarti di sini adalah x0, y0 nya adalah titik P. Jadi ini ya, tinggal kita selesaikan gradien x, y nya dikali vektor 1. Nah, yang nomor 7 ini bisa kita visualisasikan di GeoGebra untuk melihat, mengecek apakah jawaban kita benar atau salah. Lalu untuk nomor 3 juga kita bisa visualisasikan di GeoGebra yang 3D. Ini yang 3D, ini yang GeoGebra turunan berarah. Oke, cukup sekian pertemuan modul 10 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Jika ada yang ingin diskusi, maka bisa langsung diskusi secara personal ke email saya. Cukup sekian dari modul 10 ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.